Nah, itu tadi kelompok promosi ya. Ingat-ingat ya, ada berapa tadi tuh kelompok promosi. Lalu selain itu juga ada yang namanya kelompok pendukung. Nah, banyak nih kelompok pendukung ya di sini. Jadi bisa siapa aja yang bisa mendukung adanya perdagangan internasional. Yang pasti adalah usaha transportasi, perusahaan transportasi. Ya dong, kan barangnya dikirim ke luar negeri pakai apa? Kan pasti pakai transportasi ya, pakai moda transportasinya ya. Nah, yang biasa misalkan pakai pesawat gitu ya. Jadi badan usaha transportasi. Badan usaha transportasi ini di dalam perdagangan internasional itu ada istilahnya disebut dengan freight forwarder. Ya, jadi kita sekarang udah kenal ya. Kalau ada dengar atau baca di mana gitu ya, freight forwarder gitu kan, atau di lowongan kerja dicari gitu ya tenaga atau karyawan untuk bekerja di perusahaan freight forwarder gitu banyak tuh. Nah, itu berarti dia badan usahanya transportasi dan perdagangan internasional gitu. Ya, jadi urusannya ke luar negeri. Nah, fungsinya di sini freight forwarder itu mengumpulkan muatan. Jadi mereka yang akan membantu para eksportir gitu ya, yang akan mengirim barangnya ke luar negeri. Nah, mereka mengumpulkan tuh muatan-muatannya. Jadi dia punya kargo istilahnya gitu ya, lalu menyelenggarakan pengepakan, jadi di packaging, jadi udah sampai ke packaging, lalu sampai ke administrasinya, jadi pembukuan, ya pembukuan dari barang-barang yang akan dibawa gitu untuk diperdagangkan, ya muatannya tadi itu. Nah, itulah fungsinya dari freight forwarder, ya. Itu yang pertama ya, kelompok pendukung yang pertama dari suksesnya lalu lintas perdagangan internasional. Berikutnya yang nggak kalah penting yaitu bank devisa. Nah, ini terkait pembayaran nanti ya. Kan menjual pasti ada orang yang beli atau importir ya yang membeli dan harus ada pembayaran. Kan nggak mungkin nggak dibayar rugi. Nah, jadi di sini perlu ada yang namanya bank devisa. Bank devisa di dalam perdagangan internasional. Ya, fungsinya memberikan kredit atau kita sebut dengan letter of credit. Ya, itu LC itu biasa digunakan di dalam transaksi ekspor impor. Ya, pembiayaan bisa di apa dalam hal ini pembiayaan terkait dengan ekspor atau impor gitu ya. Dengan menggunakan atau bisa juga dengan uang muka ya jaminan ya dan itu bisa mengeluarkan dengan yang namanya letter of credit LC. Oke ya. Nah, di sini bank devisa itu bisa berfungsi ganda. Dalam arti dia bisa sebagai pihak yang membuka LC ya berarti apa sebagai apa namanya eksportir gitu ya yang membantu eksportir tadi dia membuka LC dan ada dia juga bisa sebagai penerima LC ya dari importir gitu ya yang membayar kan melalui bank devisa itu. Dan juga di bank devisa ini mereka juga membantu sampai dengan dokumen-dokumen ya dokumen-dokumen dan juga bisa bernegosiasi dokumen ya terkait dokumen. Dokumen-dokumen apa? Nah, itu kan kadang banyak gitu ya yang harus dipenuhi. Nah, itu bisa dinegosiasi. Boleh nggak saya hanya bisa dokumen ini aja, misalkan gitu ya. Nah, itu kelompok pendukung yang kedua. Nah, berikutnya ada di dalam kelompok pendukung yaitu maskapai pelayaran. Nah, ini kapal laut berarti ya. Jadi di sini perusahaan pelayaran yang fungsinya untuk membantu transportasi kegiatan ekspor dan impor. Ya. Di maskapai pelayaran ini yang penting itu memastikan gitu ya, ya sebagai eksportir
ataupun sebagai importir harus bisa memastikan barang yang dibawa oleh maskapai pelayaran ini sampai ke tujuan dengan waktu yang sudah ditetapkan, yang ditentukan, gitu. Jangan sampai bleset, ya. Karena ini tadi terkait nanti kan kondisi barangnya juga harus diperhatikan, gitu. Jadi makanya memang ekspor atau impor gitu tuh betul-betul harus ini ya detail gitu, yang harus dipersiapkan, ya. Karena melewati tadi jarak yang cukup jauh lintas negara tadi ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga penting ya di dalam kelompok pendukung yaitu perusahaan asuransi. Ya, supaya apa ya tadi mengalihkan risiko. Ya, risiko kehilangan tadi, risiko misalkan dia pakai kapal ternyata kapalnya ada musibah, kena badai dan lain sebagainya, misalkan gitu ya. Nah, itu kan harus diganti, harus ada proteksinya, harus ada perlindungannya. Jadi di sini perusahaan asuransi di dalam perdagangan internasional itu dia sebagai pengambil risiko atau pengalihan risiko, ya. Risikonya siapa? Risikonya yang bisa terjadi kepada eksportir dan juga importir gitu, ya. Apakah itu terjadi tadi barang karena tadi ya perjalanan barang itu ya baik di darat ataupun di laut ataupun juga di udara gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini juga di dalam kelompok pendukung ya ada yang namanya atase perdagangan di kedutaan. Jadi ini salah satu fungsi dari kedutaan-kedutaan yang ada di setiap negara gitu ya, karena mewakili negara asalnya, maka tentu kedutaan ini pun juga harus bisa membantu mempromosikan ya, mempromosikan produk-produk nasional, produk-produk di dalam negerinya gitu. Nah, itu biasanya di situ ada satu ruangan yang dipakai dinamakan atase perdagangan gitu ya. Jadi ada satu kayak biro gitu ya, satu kantor yang di situ berfungsi sebagai atase perdagangan. Jadi di dalam gedung kedutaan itu ada karena di situ dia akan membantu para eksportir atau importir itu ya untuk mengeluarkan dokumen legalitasnya dan juga melakukan promosi. Ya. Oke, nah berikutnya ada yang namanya surveyor. Ada yang pernah dengar surveyor? Kalau di Indonesia namanya ada PT-nya Sukovindo. Surabaya ada ya Sukovindo. Ada yang tahu di sini? Nah, surveyor ini penting ya. Jadi ini juga satu badan atau perusahaan yang berfungsi sebagai pemeriksa. Jadi dia sebagai auditor gitu ya. Ya, yang harus memastikan barang-barang yang keluar ataupun yang masuk gitu ya, kualitasnya seperti apa gitu. Apakah sesuai dengan ininya yang seharusnya gitu ya. Lalu bagaimana packagingnya, sudah sesuai standar atau enggak? Nah, itu surveyor yang ngecek ya. Dokumen-dokumennya legal enggak? Ya, absah gitu ya. Maksudnya emang itu sesuai dengan yang diminta gitu, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan persyaratannya gitu ya. Jadi sah dokumennya masih berlaku misalkan ya, izin-izinnya tadi ada tanda pengenal ekspornya misalkan gitu ya, ada pengakuan pengakuan pengenal impor misalkan gitu ya. Nah, itu dilihat ya masih berlaku nggak, ada tapi ternyata udah nggak berlaku, udah kadaluarsa misalkan gitu ya. Jadi itu juga dicek oleh si surveyor ini. Nah, di Indonesia itu dilakukan oleh si PT Sukovindo ya, itu kerjaannya. Berikutnya di kelompok pendukung ada pabean ya.
Nah, kalau udah ngomongin pabean berarti udah ngomongin terkait apa namanya pajak itulah istilahnya ya. Jadi ada bea, ada tarif-tarif yang harus diperhatikan ya karena di sini pabean ini itu menjadi alat dari pemerintah ya dari setiap negara yang mengamankan lalu lintas barang dan dokumen ya yang digunakan di dalam aktivitas perdagangan internasional. Nah, pabean ini juga yang menjadi penentu atau yang bisa memutuskan apakah barang itu bisa lolos ya, bisa masuk atau bisa juga keluar gitu ya. Nah, ini yang menentukan dari pabean ini. Gitu ya. Oke, jadi itu yang kita bahas terkait dengan para pelaku. Para pelaku yang ada di dalam perdagangan internasional. Ya, jadi ada berapa kelompok tadi? Kelompoknya kita bagi menjadi berapa kelompok pelaku? Ayo, ada berapa kelompok? Maria, Ulu, dengar saya nggak? Ada Iya, berapa Bu. kelompok? Tadi para pelaku perdagangan internasional kita bagi menjadi berapa kelompok? Ada kelompok apa aja? Yang pertama tadi kelompok apa? Yuk. Ekspor, Oke, terus yang kedua impor, kelompok importir. Jangan kelompok impor aja ya, kelompok importir. Karena ini pelakunya. Kalau impor itu kegiatannya. Jadi hati-hati ya. Ya menuliskan nanti jawaban atau apapun gitu ya, itu juga diperhatikan. Kalau kelompok impor itu nggak ada kelompok impor, adanya kelompok importir karena kita lagi ngomongin pelaku di sini ya. Jadi yang apa subjeknya gitu, yang melakukan. Jadi siapa? Entah itu perusahaan, entah itu individu gitu ya, tapi pelakunya. Jadi importir kita sebut ya, pelaku importir. Kalau dia apa yang melakukan aktivitas ekspor, berarti dia eksportir kan gitu ya. Jadi ada pelaku eksportir, ada pelaku importir, terus ada pelaku apa lagi? Yang ketiga, Promosi. promosi. Betul. Yang terakhir, ada yang banyak tadi. pendukung, Ya, kelompok pendukung. Ini jangan lupa ya, ingat-ingat nih. Gitu. Jadi ada 4 pelaku di dalam perdagangan internasional. Nah, masing-masing kelompok ada lagi nama-namanya. Ada lagi siapa-siapanya gitu. Ya, nah itu juga harus kita tahu gitu. Ya, intinya di dalam bisnis internasional para pelakunya itu nggak jauh berbeda dengan para pelaku perdagangan internasional. Ya, jadi ada di dalam bisnis internasional ya kita akan ketemu tadi yang namanya apa agent ekspor, sole agent importir, misalkan gitu ya. Nah, itu akan ada gitu, sama, kurang lebih sama ya. Ya, umumnya sama. Jadi kita nggak perlu bahas untuk yang para pelaku di dalam bisnis internasional. Jadi sama ya. Oke, sekarang kita melihat di sini ada kita kenali dulu bagaimana yang kita sebut dengan perusahaan multinasional ya atau multinational company. Nah, kita singkat dengan MNC. MNC bukan yang punyanya Haritanu ya, tapi singkatan MNC itu multinational company gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam bisnis internasional itu yang biasa kita sebut dengan perusahaan multinasional. Ya, jadi kenapa kita sebut dengan multinational company? Karena perusahaan tersebut ya, dia punya bisnis internasional gitu. Ya. Nah, ini juga perusahaan multinasional itu berbentuk organisasi atau perusahaan yang memang aktivitasnya lebih dari 2 negara. Ya, umumnya seperti itu. Jadi disebut multinasional itu
karena dia punya bisnis ya di bisnis internasional yang aktivitasnya di lebih dari 2 negara. Ya, jadi lebih dari 2 negara. Misalkan perusahaannya ada di Indonesia, gitu ya, punya Indonesia. Nah, itu dia perusahaan multinasional. Nah, kenapa disebut multinasional? Karena dia punya bisnis di Jepang sama di Australia, misalkan seperti itu. Atau bisa juga ada 3 negara yang dia di situ, ya. Jadi lebih dari 2 negara. Oke. Perusahaan multinasional biasanya itu biasanya dalam bentuk investasi langsung. Ya, biasanya dalam bentuk investasi langsung luar negeri. Kita udah pernah bahas juga yang FDI ya, Foreign Direct Investment gitu. Nah, perusahaan multinasional itu juga bisa beroperasi di lebih dari 100 negara dengan mempekerjakan ribuan orang di luar negara asalnya. Ya, karena dia tadi bisa lebih dari 2, berarti bisa lebih juga dari 100 negara, sehingga di setiap negara dia punya kantor cabang misalkan gitu ya, atau kantor perwakilan, ya berarti dia punya karyawan kan gitu ya. Jadi karyawannya bisa bisa banyak gitu ya di luar negara asalnya. Nah, lalu ekspansi dari perusahaan multinasional itu, yang perusahaan multinasional ini eh, sejarahnya itu juga dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Jadi mulai meluaskan ininya gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Itu. Ada Adidas. Perusahaan apa itu Adidas? Hah? Sepatu. Adidas sepatu. Oke. Honda tahu ya. Honda ada mobil, ada motor. Kalau Nestle apa? Nestle. Nestle Minuman. apa? Minuman. Nestle itu apa? Banyak ya Susu produknya. Denko, Lactogro itu Nestle, Bu. Nah, gitu ya. Banyak ada produk untuk apa? Ada snack, ada untuk baby, macam-macam dia itu banyak ya. Variannya banyak gitu. Nike tahu lah ya, nggak mungkin nggak tahu. Freeport apa kalau Freeport? Ada yang tahu? Tambangan pertama. Nah, tambang. Gimana itu Pak? Freeport. Papua, Bu. Gimana? Papua. Papua. Betul. Itu yang sempat rame dulu ya. Perebutan ininya. Berapa persennya? Sahamnya dia Iya. 51%. Padahal itu kan di tanahnya negara kita ya. Tapi yang menguasai malah orang luar gitu. Nah, itulah. Oke. Itu kalau tidak dibatasi tadi, kalau tidak ada kebijakan di dalam investasi ya dari negara lain gitu oleh perusahaan lain atau perusahaan asing gitu ya di negara kita, itu akan terjadi seperti itu gitu. Ya. Coca-Cola siapa yang nggak tahu? IBM, ada yang tahu IBM? Perusahaan apa itu? Biskuit bukan, Bu? Apa? Bukan biskuit yang di Sidoarjo itu, Bu? Oh bukan, itu UBM. UBM. IBM, apa itu? Ada yang tahu nggak? Terkenal itu. IBM. Itu perusahaan komputer itu. Ya, IBM itu teknologi pertama yang apa namanya yang menguasai dunia ya awal-awal tuh ya sebelum ada Microsoft ada lain-lainnya gitu ya Apple itu IBM dulu gitu ya. LG Elektronik ya tahu ya. McD siapa yang nggak tahu. Shell sekarang lagi banyak Bahan bakar. ya. SPBU. SPBU sekarang lagi banyak ya lagi banyak dia buka tuh. Hati-hati itu persaingan semakin ketat. Pertamina kalah ya. Pertamina dulu bagus ya, tapi sudah sejak datang Shell kalah sudah, terutama pelayanannya. Ya, nah itu cara kita bisa lihat bagaimana mereka bisa punya keunggulan namanya ya, keunggulan komparatif itu namanya
dan dia akhirnya bisa mengungguli produk lokal itu, ya, seperti itu. Sony, Sony apa? Sony banyak ya. Elektronik. Nah, elektronik, Toshiba juga ya, Toyota, mobil, Chevron. Dia tahu Chevron? Pengeboran minyak. Oh, hah? Pengeboran minyak. Pengeboran minyak, Chevron. Ya. Kalau Chevron corporate itu dia ada otomotifnya juga ya. Schlumberger, ada yang pernah dengar Schlumberger? Perusahaan apa dia? Punyanya Jerman itu. Saya dulu pernah awal-awal dulu kerja itu malah di perusahaan ini, Schlumberger. Ya, itu eksplorasi minyak lepas pantai. Jadi dia ada apa rig gitu ya di lepas pantai gitu. Nah, nanti apa kantornya ada di Surabaya ada di Jakarta kalau nggak salah di Surabaya nggak ada di Jakarta ya sama sih gitu di Menara Mulia gitu ya itu multinasional company ya banyak lainnya banyak gitu ya ini beberapa yang terkenal lah gitu ya seperti itu. Oke, sekarang kita mau lihat organisasi internasional gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan organisasi internasional? Jadi pengertiannya di sini organisasi internasional itu adalah satu gabungan atau yang di apa yang dibentuk gitu ya dari gabungan beberapa negara. Jadi negara-negara mereka punya visi yang sama, ya punya kesepakatan dan mereka bergabung lalu membentuk satu unit fungsi ya untuk mencapai apa namanya yang kemudian kesepakatannya itu menjadi isi dari perjanjian atau charter istilahnya. Jadi ada charter itu kalau kita sebut dengan charter itu berarti isi dari perjanjian organisasi tersebut gitu ya. Nah, ini organisasi internasional itu berarti itu gabungan dari beberapa negara yang membentuk organisasi ya seperti itu. Oke. Nah, kenapa harus ada organisasi internasional ini gitu. Jadi di sini awalnya niatnya organisasi internasional itu menjadi tempat atau wadah untuk negara-negara ya ketika mereka berinteraksi dengan negara lainnya gitu. Nah, jadi di sini negara itu adalah bagian dari masyarakat sosial ya. Jadi yang dimaksud negara itu di dalam konteks organisasi internasional itu adalah masyarakat sosial yang pada prinsipnya itu menjadi bagian dari masyarakat sosial itu sendiri. Artinya negara itu adalah bagian dari masyarakat sosial ya. Negara karena dia menjadi bagian dari masyarakat sosial, maka dia tidak bisa hidup sendiri, gitu. Maka diperlukanlah adanya interaksi antar negara, ya, melalui organisasi internasional. Seperti kita tahu falsafahnya dari bisnis internasional, gitu ya. Kalau masih ingat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa memenuhi kebutuhan di dalam negerinya, gitu, ya kebutuhan terhadap produk ya di dalam negerinya. Nah, itu juga menjadi dasar juga ya kenapa kemudian ada negara-negara itu dia membentuk satu organisasi. Itu ya. Ya itu tadi karena dia menjadi bagian dari masyarakat sosial yang dimana tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi harus ada interaksi ya seperti itu. Itu apa inisiatifnya dari situ gitu ya. Nah, lalu muncul yang pertama ya di organisasi internasional ini ada pernah dengar nggak yang namanya ini ya Liga Bangsa-Bangsa gitu atau LBB. Jadi Liga Bangsa-Bangsa ini organisasi awal yang dibentuk
Karena mereka punya cita-cita membentuk organisasi ini untuk menyelesaikan sengketa antar negara atau konflik gitu ya antar negara, terutama setelah terjadinya perang gitu ya, Perang Dunia Kedua gitu. Nah, LBB ini awalnya dia punya cita-cita untuk menyelesaikan sengketa, lah kok malah memulai perang. Lucu ya. Jadi dianggap gagal. Ya ini sejarahnya kita bisa lihat dulu gitu ya, munculnya organisasi internasional itu. Itu diawali dengan adanya Liga Bangsa-Bangsa tadi, karena tadi negara-negara itu niatnya menyelesaikan sengketa, tapi malah memulai perang. Ya, nah maka dianggap gagal uh, karena bukannya menyelesaikan sengketa gitu ya, malah menimbulkan konflik itu antar negara gitu ya. Maka kemudian LBB ini dibubarkan lah istilahnya gitu. Dibubarkan lalu dibentuk namanya ILO, International Labour Organization. Ya, dan juga ada organisasi penanganan pengungsi dari Perang Dunia Kedua tahun 1921. Oke. Nah, lalu setelah LBB itu dibubarkan, dianggap gagal gitu ya, karena tidak sesuai dengan cita-cita awalnya dan malah memicu peperangan gitu ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu dibentuklah yang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai dengan sekarang ini. Gitu ya. Jadi kita perlu tahu sejarahnya kenapa PBB itu muncul. Ya sebelumnya namanya LBB dulu gitu ya. Tapi LBB gagal dengan misinya, lalu dibentuk ILO tadi, ya International Labour Organization, dan sama penanganan pengungsi gitu ya. Nah, baru kemudian muncul PBB ya. Ini organisasi besar dunia gitu. Nah, apa yang menjadi aspek pembentukan dari organisasi internasional gitu ya? Ada tiga, ya ada tiga aspek pembentukan organisasi internasional. Yang pertama adalah aspek hukum. Ya, secara hukum itu harus disepakati bersama karena banyak negara yang tergabung di sana, ya termasuk Indonesia ya. Itu berarti masing-masing punya aturan, masing-masing punya kebijakan ya, masing-masing punya aspek hukum ya, itu yang harus diperhatikan gitu ya di dalam pembentukan organisasi internasional. Yang kedua, aspek filosofi. Filosofinya itu ya apa? Nilainya, nilai-nilai dasar membentuk organisasi itu untuk apa? Seperti tadi contohnya kan LBB, ya, awalnya niatnya cita-citanya mau menyelesaikan sengketa, malah enggak, gitu ya. Berarti enggak udah keluar dari falsafahnya atau filosofinya. Ya itu aspek filosofi penting banget. Jadi tujuan yang ingin dicapai apa gitu. Ya, jadi apa misinya, apa visinya seperti itu ya. Lalu aspek administratif. Nah, ini berkaitan dengan korespondensi, bagaimana nanti berkomunikasi gitu ya. Dokumen-dokumen seperti itu ya. Itu yang harus disiapkan. Ya, tiga aspek ini ya yang penting dipersiapkan di dalam pembentukan organisasi internasional. Gitu ya. Oke. Nah, lalu berkaitan dengan pembentukan organisasi internasional ini, kita juga perlu melihat tata urutan dari subjek hukum internasional yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing, ya. Jadi di sini di dalam organisasi internasional itu tingkatan, jadi ada struktur organisasi gitu ya. Nah, struktur organisasi itu tingkat paling atas itu ada negara yang punya wewenang internasional secara penuh karena statusnya sebagai subjek asli hukum internasional itu sejak abad ke-16. Ya, jadi memang dia punya kuasa penuh. Misalkan sekarang Amerika ya dari dulu gitu. Inggris dulu pernah gitu ya. Nah, selanjutnya
menyusul organisasi-organisasi lainnya, jadi anakannya gitu ya, antar pemerintah atau organisasi internasional yang punya wewenang-wewenang khusus tadi, gitu. Ya. Jadi di sini organisasi internasional itu penempatannya ya itu ditaruh setelah negara. Jadi itu sampai kekuatannya seperti itu ya. Jadi itu negara kedua lah itu istilahnya. Jadi negara, kemudian setelah negara itu ada organisasi internasional. Ya, kenapa begitu? Karena organisasi internasional itu dia punya hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Gitu ya. Jadi karena tadi kesepakatan bersama. Oke. Nah, di sini juga penting kita ketahui terkait personalitas yuridik ya. Ini terkait masalah apa yang perlu dimiliki oleh organisasi internasional, di mana di sini ada dua pengertian di situ ya, personalitas yuridis dalam kaitannya hukum nasional dan ada personalitas yuridik dalam kaitannya hukum internasional. Jadi sebenarnya ini aspek hukum ya. Tadi kan kita ada tiga aspek di dalam pembentukan organisasi internasional. Dan di aspek hukum ini itu ada yang harus dimiliki oleh organisasi tersebut, yaitu personalitas yuridik. Ya, ada dua, yaitu kaitannya dengan hukum nasional dan ada kaitannya dengan hukum internasional. Jadi dia punya dua ya, itu tadi gitu. Oke. Lalu kalau personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional, nah di sini apabila ada suatu organisasi internasional itu dia mendirikan sekretariat, ya mendirikan sekretariat atau kantor atau disebut markas besar. Kayak kalau PBB kan kita sebut markas besar PBB ya, gitu ya. Nah berarti di situ harus melalui yang namanya headquarters agreement. Jadi kalau organisasi internasional itu dia mau mendirikan markas, gitu ya. Nah, secara personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional, karena dia ada di dalam satu negara, misalkan gitu ya. Nah, itu harus melalui yang namanya headquarters agreement. Nah, di situ ada contohnya headquarters agreement yang dibuat oleh PBB dengan siapa? Amerika, Belanda, Swiss. Jadi ada kantor PBB tuh di negara-negara tersebut gitu ya, markasnya gitu. Nah, itu dia sudah melakukan yang namanya headquarters agreement tadi. Jadi ada perjanjian gitu ya. Nah, umumnya headquarters agreement itu dia akan mengatur mengenai hak-hak istimewa atau kekebalan hukum diplomatik ya, kekebalan diplomatik yang bisa diberikan kepada pejabat sipil internasional atau bisa juga ada pembebasan pajak misalkan gitu ya, atau tadi non tarif misalkan seperti itu ya, itu ininya keuntungannya gitu. Nah, kemudian kalau personalitas yuridik dalam kaitannya hukum internasional, kalau tadi kan hukum nasional. Kalau kaitannya dengan hukum internasional, berarti di sini organisasi internasional itu dia punya hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, ya. Ini antara lain dia punya wewenang, ya organisasi itu dia punya wewenang untuk bisa menuntut, tapi juga bisa dituntut di depan pengadilan, ya. Bisa juga memiliki benda-benda atau aset yang bergerak, ya. Lalu punya kekebalan, punya immunity, kekebalan hukum ya, dan punya privilege atau hak-hak istimewa, ya. Nah, permasalahannya di dalam personalitas yuridik hukum internasional ini, ya itu banyak terjadi juga beberapa kasus yang pernah terjadi, ya ini nanti bisa dikepoin ya, bisa di browsing gitu loh. Ada kasus reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, gitu ya. Nah, itu salah satunya, gitu ya tadi ya, salah satunya apa namanya permasalahan yang terkait dengan personalitas yuridis dengan hukum internasional seperti itu. Ya, oke.
ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nanti ini ada tugas. Tugasnya nanti dibuat kelompok ya. Jadi sudah ada kelompoknya kan. Nah, ini coba dibuat, selesaikan. Ada kasus dari perusahaan Cemex namanya, gitu ya. Nah, coba dianalisis kasusnya dengan segala yang udah kita pelajarin, gitu ya. Ini sebagai latihan aja ya untuk persiapan UTS, gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan setelah UTS saja. Nah, ini tugasnya juga dibuat kelompok.